perkenalkan kembali, nama saya Angelia Christine Yanono dan di video part pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu program TF-Scale sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa reach out dulu ke video sebelumnya dan untuk di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman dan challenge dari kakak-kakak yang mengikuti program TF-Scale. Mungkin karena sebelumnya kita juga sudah memperkenalkan kakak di sini, mungkin di sini aku juga izin memperkenalkan kembali ya untuk kakak-kakak yang mengikuti program TF Scale hari ini. Dan mungkin yang pertama kita ada dari Kalovia, yang kedua kita juga ada dari Kak Nandarta, dan yang terakhir kita juga ada dari Kak Fatir, yang hari ini juga akan sharing terkait dengan pengalaman mereka nih selama mengikuti program TF Scale. Nah, mungkin di sini aku ingin kakak-kakak atau ya boleh silakan dari teman-teman juga ya sekalian. Mungkin boleh kita coba sharing kali ya untuk teman-teman Binusian. Jadi selama kakak mengikuti program TF Scale kemarin, mungkin apakah ada momen atau pengalaman yang berkesan bagi kakak sekalian selama mengikuti program TF Scale tersebut? Mungkin boleh kita dari Kak Lovia dulu ya mungkin ya. Silakan Kak. Yang berkesan, kayaknya semuanya berkesannya itu programnya cukup lama, 2 minggu. Jadi kita setiap hari ke kelas, terus diskusi bareng dari pagi jam 9 terus sampai sore, baru abis itu dibebaskan. Terus dari programnya sendiri itu dari kelompok aku dapatnya yang HPV vaccine in Malay community, di mana HPV vaccine itu sendiri paling rendah diambilnya oleh community dari Malay community yang ada di Singapura, dan kita cari tahu kenapa sih bisa kayak gitu. Terus relevan juga sama semester lalu yang kita pelajari UI UX kan, jadi kita bikin juga persona, terus kayak segalanya yang perlu dipersiapkan untuk nanti interview pas ke community-nya itu sendiri. Kita nanya-nanya sama Malay community yang ada di Badok. Terus kayak agak sulit sih, karena kan gak semua orang mau diinterupsi untuk diwawancarai kan. Tapi gara-gara itu kelompok, kita kayak bagi tugas dan akhirnya juga bisa dapetin interview yang diperlukan gitu. Terus selain itu kita juga ada jalan-jalan setelah berkegiatan biar nggak capek kan. Kita juga mereka mengerti kalau kita habis kelas tuh pasti mau pergi, jadi kita nggak disiapin bus untuk pulangnya. Kita naik MRT. Cuman agak capek jalan-jalan, cuman gak apa-apa guys karena kita jadi sehat. Oke, oke, thank you Kalovia. Nah, mungkin aku juga tadi sempat dengar dari Kalovia ya. Jadi di kakak itu sempat masuk ke community HPV ya, kalau nggak salah tadi ya. Dan itu mungkin agak jarang diambil ya. Dan tadi juga dari Kalovia juga sempat mention tentang membuat persona ya tadi ya kak ya, benar ya. Nah, mungkin eh, untuk Kalovia sendiri ya, mungkin kita masih bertanya terkait dengan pengalaman Kalovia. Karena kakak mungkin juga sempat ya, mungkin mendapatkan mata kuliah di SI mungkin ya, untuk personal tadi mungkin user experience research and design mungkin ya. Nah, untuk sebenarnya yang dari kakak pelajari selama di lab itu, apakah akan diterapkan juga nih kak di mungkin di pembelajaran kakak selama di program di TF Scale itu? Kepake nggak ya kak? Menurut aku kepake banget sih, karena kita waktu itu di Singapura Politeknik kan banyak anak teknik kan, jadi mereka Iya. tuh nggak gitu paham, sedangkan kita kan udah pernah lihat gitu, jadi lebih familiar, justru kita jadi kayak lebih tahu gitu dan lebih lancar. Oke, berarti apa yang dipelajari kalau via di SI sebenarnya juga kepake ya ketika di program TF Scale. Oke, thank you sebelumnya untuk kalau via. Mungkin kita juga ingin mendengar pengalaman dari Kak Anandarta. Mungkin boleh silakan Kak. Oke, kalau mau dibilang pengalaman yang berkesan, eh, jujurnya satu program, the whole program itu semuanya berkesan bagi aku. Karena to be honest itu program pertama aku abroad tentunya dan scholarship. Jadi eh,
sangat-sangat berkesan. Yang paling berkesan sendiri itu ketika kita melakukan satu kelompok itu melakukan bonding. Kebetulan kelompokku itu kelompok 2B. Kita tuh waktu itu pernah berkegiatan untuk melakukan bonding ke jalan-jalan ke pantai. Nama pantainya Pasiris. Nah, itu jadi kita ngeliat sunset di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Itu tentunya pokoknya paling berkesan di situ. Dan selain itu, ada banyak pengalaman-pengalaman lucu sendiri sih ketika kita di sana. Kayak untuk tempat tidur sendiri, kita kan itu ada di satu dorm sebuah eh, sekolah yang elit lah, istilahnya di Singapura. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang pastinya kalau misalnya, sorry, buang air kecil atau buang air besar, pasti wash dengan sabun atau air. Tapi ketika di dorm sana, ini tentu culture shock ya untuk kita semua ya. Ketika di dorm sana, di toiletnya di setiap lantai itu tidak ada bidet. Jadi kita semua harus sedia tisu. Dan lucunya lagi, eh, temanku, temanku sama Aksa, ada namanya Aksan, dia itu menemukan bahwa ada satu toilet di dorm itu yang punya bidet. Dan itu dia itu menemukannya kayak 3 hari setelah eh, datang. Jadi kayak udah setelah 3 hari ini kita udah melakukannya segala dengan tisu, taunya baru ketahuan. Dan itu toiletnya itu ada di kantinnya. Di kantinnya itu ada bidet. Jadi ya apa-apa sekarang lucunya pas kemarin. Jadi kalau kita mau buang air kecil, buang air besar, kita turun ke kantin demi memperjuangkan pakai bidet itu. Gitu sih. Untuk programnya sendiri, ketika di kelas atau apa, tentu sangat apa ya, membuka insight kita sendiri buat cara berpikir. Betul kata Lovia, itu teman-teman kita yang dari SP itu semuanya anak-anak teknik. Ada yang anak CS, Computer Science. Untuk temen-temenku ada yang anak eh, teknik dirgantara, teknik pesawat gitu. Jadinya kayak mereka bener-bener nggak tahu apa sih design thinking metodologi. Dan kebetulan aku sendiri, kita sebagai anak SI kan emang udah pernah diajarin konsep design thinking ini, kayak dari emphasize, ideation, konsep, dan prototype. Nah, kebetulan kemarin itu kita dari emphasize sampai prototype doang ketika programnya. Jadi ya emang bener-bener kita bertukar insight satu sama lain sih, Kak, kayak gitu. Oke, thank you Kak Anantarta untuk sharing pengalamannya di situ ya. Oke, cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya juga tadi juga sempat dimention Kak Loki juga bahwa sebenarnya kalau untuk pembelajaran dari kakak semua itu masih berkaitan erat dengan pembelajaran dari SI ya, terutama ya. Dan mungkin boleh dari Kak Fatir, mungkin boleh Kak silakan mungkin di-sharing pengalaman kakak selama ikut program itu seperti apa ya? Sebenarnya ya banyak sih kan 2 minggu. Tapi itu yang paling diingat tuh kayak kayak di sini kayak ngerasa jadi kayak sini pendidikan jelek banget ya. Kayak sana level SMK udah bisa buat, artinya yang paling diingat sih bisa buat semikonduktor gitu kan. Terus anak SMK gitu, ini aja anak universitas belum tentu bisa. Itu kayak juga ya banyak yang backgroundnya beda-beda kan. Ada yang di jurusan AI, cyber security, ada yang electrical engineering, ya beda-beda lah, dan kayak bisa bersinergi gitu buat cari solusi. Soalnya kan kayak biasanya tuh permasalahan ketika mau nggak bangun produk yang backgroundnya teknik banget, mereka kayak mikirnya inovasi mulu. Pokoknya emang keren, emang bagus, tapi kayak kadang suka nggak sesuai sama yang diperlukan di dunia nyata gitu. Jadi kayak dengan adanya masukan dari kita, ya walaupun kita juga jatuhnya lumayan teknis, nggak tahu teknis sih, kan kita masih dapat banyak pengetahuan manajemen dan bisnisnya juga ya. Jadi kayak bisa mencari solusi yang menggabungkan kemampuan dari kedua belah pihak. Maksudnya juga yang yang seru sih waktu itu kan, kalau kelompok saya temanya sih sama kayak kelompok kayak Anandarta ya, kayak tentang cari solusi gimana caranya orang-orang manula di Singapura mau beraktivitas kayak ke activity center gitu. Nah,
Jadinya kan harus ini ya, harus salah satu prosesnya itu harus interview. Nah ini interviewnya di kayak di Chinatown-nya di Singapura. Nah yang 80% mungkin bahkan lebih cuma bisa ngomong bahasa Mandarin ya. Dan ya saya nggak bisa. Untung waktu di sekelompok ada juga orang Singapura yang bisa bahasa Mandarin kan. Tapi kayak buset itu susah banget. Kayak ditolak puluhan kali, di atas 20 kayak sampai berhenti ngitung lagi. Sampai akhirnya tuh akhir-akhirnya kayak, oh udahlah ini ada orang bule lewat, udah interview aja ke bahasa Inggris. Nah, dia mah langsung mau. Ya gitu sih, ya, semoga datanya masih valid. Tapi itu sih yang paling kayak habis itu kayak nanti di akhirnya kan kita presentasiin ke orang-orang dari komunitasnya juga. Jadi kayak beneran terasa kayak efek dari apa yang kita kerjakan. Kayak saya kurang tahu sih, tapi kalau nggak salah kayak dari komunitas itu ada yang dipilih dari solusi yang kita buat dikembangkan lebih lanjut. Kalau nggak salah yang di tema saya dipanggil kelompok kayak Anundarta deh. Jadi saya kurang tahu deh kelanjutannya gimana. Habis itu eh oh iya, oh iya ya kayak ini belum dijelasin deh sama Profil sama Nada. Kita tuh sempat ke satu perusahaan namanya MSD. Kalian kalau yang masuk eh, apa teknik kimia atau hubungannya sama kimia kayak pernah dengar. Yaitu M-nya itu singkatan dari Merck, perusahaan kimia. Kalau ini MSD kayak pecahannya yang buat ya obat-obatan, dan mereka tuh buat obatnya itu bukan obat OTC, jadi kayak beneran obat keras buat yang cuma mesti pakai di rumah sakit. Jadi ya dijelasin gitu eh, bisnis mereka seperti apa, siapa sih yang sedang dibutuhkan sekarang, gimana sih cara mereka menjualkan produk mereka. Kayak waktu itu saya sempat duduk apa ngobrol bareng sama itu ya kayak ketua sales marketing gitu. Kayak jadi ngobrol kayak gimana, kayak kemasan dihadapi di Singapura apa, kayak Singapura tuh sekarang oh masyarakatnya udah menua, udah makin tua, jadi gimana cara meningkatkan kesejahteraan masa tua di Singapura gitu. Itu menariknya juga sih, kantornya tuh di gedung namanya FYP. Itu kayak itu yang punya Mayapada deh. Jadi kayak jauh-jauh dari Indonesia balik-balik ke gedung Indonesia juga. Itu sih sama kalau kesehariannya sih jadi lebih mandiri kali ya. Tapi kalau yang buat udah pernah ngekos sih sama aja sih. Itu kayak nyari makan sendiri, nyuci sendiri. Kalau nyuci harus hati karena kayak kemarin tuh eh, baju dan celana saya ada yang dicuri, sampai sekarang nggak tahu siapa. Ini kalau ada yang nonton nih tolong balikin ya. Juga ya itu sih paling kalau makanan rada susahnya ya kan cuma ada pantry jadi emang nggak bisa masak, dan sana makanan lumayan mahal. Paling murah tuh sekitar $5. Ada yang 4 komaan tapi mendekati $5. Dia kayak itu dari Indonesia beli beras pupung itu yang tinggal direndam air panas, habis itu nggak bawa abon, sama misalnya pun buat sarapan akhirnya beli Indomie juga. Jadi ya nggak beda jauh lah sama dari sini. Itu udah sih itu yang kayak highlight-highlight dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Kak Fatir. Mungkin tadi juga sempat banyak ya lika-likunya ya sama ikut program TF Scale ya. Mungkin mulai dari apa dari kesehariannya juga harus sendiri ya mungkin ya. Dan mungkin dari tadi untuk program sendiri mungkin dari Kak Fatir juga saya sempat nangkep dan lumayan apa ya terkesan karena rupanya dengan adanya program ini jadinya mungkin kalau teman-teman misalnya masih kurang fasih bahasa Inggris dan lain-lain itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, dan sebenarnya itu juga bisa melatih teman-teman untuk bahasa Inggrisnya terutamanya ya, dan mungkin karena di Singapura juga ada mulai bahasa Mandarin, mungkin jika teman-teman yang tertarik untuk program ini mungkin boleh silakan dipelajari juga bahasa Mandarinnya untuk jaga-jaga tadi ya. Dan selain dari itu mungkin dari Kak Fatir juga tadi untuk komunikasinya ya, karena mungkin mengenal dari teman-teman juga yang dari luar dan lain-lain, mungkin untuk relation koneksinya mungkin juga lumayan oke ya di situ ya kalau mengikuti program ini, karena teman-teman dan kakak-kakak juga mengikuti program ini pastinya akan berinteraksi banyak dengan orang-orang dari Singapura, dan which is sebenarnya itu juga pastinya akan membawa pengalaman atau ya
apa ya pembelajaran yang berharga ya buat kakak sekalian. Oke, mungkin tadi itu pengalaman dari kakak kita nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke mungkin lebih ke challenge ya, atau tantangan dari Kalofia, Kak Nantarta, dan tadi dari Kak Fatir mungkin ya. Mungkin boleh dari Kalofia, kira-kira challenge terbesarnya kakak itu apa? Dan kemarin cara kakak tackle challenge itu seperti apa mungkin Kak? Silakan. Oke, selain kita kayak wawancara terus design thinking, kan kita juga harus diskusi ya sama satu kelompok itu, dan kelompok aku kebetulan kayaknya cuman aku yang B27. Misalnya ada B26, B25 sama ada bahkan B24 kan. Terus ya di situ aku juga sebagai yang diajar juga gitu. Jadi aku juga bisa belajar dari selain yang anak-anak Singapura juga anak-anak Binusian lainnya juga ngajarin aku gitu. Gimana sih kita harus menyusun kata-katanya nanti untuk presentasi gitu sama gimana kita menata materinya supaya menarik untuk yang mendengarkan gitu sih. Itu challenge dari aku. Oke, thank you kalau Via. Mungkin boleh dari Kak Nandarta mungkin Kak. Oke, untuk challenge-nya sendiri, eh, karena ini exposure pertama aku eh, terhadap mahasiswa-mahasiswa luar, cara berpikir mereka, tentunya menyelaraskan pikiran kita bersama dalam mengerjakan case study ini tentu agak sulit ya. Untuk tackle-nya sendiri, how to solve this challenge, ya, tentu aku yang pertama lebih ke pasif untuk mendengarkan gimana sih mereka itu uh, cara solve problems-nya. Jadi lama-kelamaan aku mulai engage engage dengan caranya mereka dan akhirnya menemukan solusinya itu bareng-bareng. Dan tentunya selain itu challenge dari bahasa sih Kak. Waktu itu kan bahasa kita pakai English ya. Dan uh, pesertanya itu bukan dari orang Indo atau orang Singapura juga, tapi pesertanya ada yang dari orang Thailand. Nah, uh, perbedaan aksennya orang Thailand itu ketika menggunakan bahasa Inggris itu sangat-sangat apa ya susah dimengerti bagi kita. Jadi ya challenge-nya itu untuk mengerti mereka ketika mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita uh, mesti pelan-pelan dengerin lagi kayak bisa diulang nggak supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kayak gitu sih Kak. Oke, berarti lebih ke accent kali ya. Accent dari beberapa orang yang mungkin bukan dari Singapura doang ya. Oke, thank you Kak Nandarta. Mungkin boleh dari Kak Fatir. Silakan Kak. Kalau challenge sih yang paling berat tuh emang eh, komunikasi itu sebenarnya nggak berat-berat banget. Tapi kayak kalau kalian yang belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya, yang paling penting tuh kalian pede aja. Soalnya orang yang di negara yang pakai bahasa Inggris tuh mereka malah nggak terlalu memperdulikan kayak seberapa bener kayak cara kalian ngomongnya. Kayak grammar tuh nggak bakal diperhatiin. Malah lebih malah lebih ribet orang sini soal bahasa Inggris daripada orang beneran bahasa Inggris ya. Jadi selama kalian usaha membuat bisa dimengerti ya mereka bodo amat. Sama aja gitu buat mereka. Sama kalau untuk challenge yang lainnya sih paling apa ya paling mungkin disiplin kan. Karena kayak yang dari delegasi kita tuh ada beberapa yang orangnya yang suka ngelayap lah gitu. Jadi kayak malah jadi sebenarnya emang berburuk nama kita. Jadi kayak harus diperhatiin ya di negara orang nggak bisa seenaknya juga. So ya juga challenge di sana tuh hmm, so agak masuk komunikasi tapi lebih ke teamwork karena kan kita punya cara pandang yang berbeda ya. Nggak usah dari beda negara dari negara yang sama aja suka beda. Nah ini gimana cara ngatuinnya sama negara lain tuh gimana gitu ada yang dari Singapura kan, ada yang dari Indonesia juga beda-beda dan akhirnya kan karena dikasih banyak metode dan framework itu jadi lebih mudah dipermudah juga tapi masih aja sih di challenge karena ya emang sulit gitu dan di sini di program ini tempat belajarnya itu yang juga nggak terlalu sulit ya tapi kalau kalian yang belum terbiasa
eh, naik transportasi umum, ya kalian harus pintar baca petanya. Ini transit di mana, pindah mana, berhenti di stasiun mana. Soalnya sana tuh nggak kayak Transjakarta, kayak nggak diumumin ini udah sampai stasiun mana. Sih harus merhatiin di Google Map tuh, jangan sampai kelewat. Hmm, challenge sih sebagian besar itu. Kayak, bahkan kayak sebenarnya challenge terbesar tuh gimana cara mengendalikan diri gitu. Hmm. Oke, thank you so much Kak Fatir. Nah, mungkin aku sedikit taruh ya dari Kak Fatir juga ya. Berarti sebenarnya challenge-nya itu lebih ke penyesuaian culture juga ya di situ ya. Culture di Singapura juga. Dan mungkin dari teman-teman BDC nanti jika yang berminat untuk ikut program TF Scale mungkin juga selain tadi ya untuk fokus ke bagian akademis kalian, di bagian studi kalian ketika mengikuti program TF Scale, mungkin teman-teman juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan mungkin kalau di luar ya mungkin seperti itu. Oke, mungkin dari kakak juga mungkin ya karena nanti juga untuk program ini kemungkinan juga ya seharusnya mungkin dibuka ya kakak ya untuk di mungkin program tahun berikutnya mungkin ya. Nah dari kakak mungkin apakah ada saran atau pesan mungkin ya untuk teman-teman binisian bagi yang mereka yang berminat untuk mengikuti program ini mungkin di lain waktunya lagi. Mungkin boleh silakan dari kalau ya. Bener yang udah di-mention tadi, mungkin biar kalian lebih lancar komunikasinya, nggak cuma belajar bahasa Inggris, bisa bisa nyicil belajar Mandarin biar bisa mesen, atau mungkin kayak beberapa kosakata kayak tapau gitu, biar kalian bisa mesen sendiri. Nanti kalau misalnya di luar dari Singapura Politekniknya itu sendiri. Selain dari itu paling ya siapin nilai bagus-bagus supaya IPK-nya tinggi dan bisa keterima. Oke, amin ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Via. Mungkin dari Kak Nandarta, mungkin boleh Kak? Kalau untuk persiapannya, selain yang di-mention si Angel tadi sama teman-teman yang lain kayak studi dan skill bahasa Inggris berkomunikasi, kalian juga tentu persiapan kalian untuk bisa beradaptasi karena adaptasi itu sangat penting sekali. Kalian nggak bisa ketika kalian udah di sana tapi kalian tidak beradaptasi karena itu akan apa ya membebani kalian sendiri dan tentunya lingkungan kalian akan terkena dampaknya kayak misalnya kita nggak bisa beradaptasi, kita juga akan menghambat progres kelompok itu sendiri. Itu sih Kak. Eh, ya paling studinya dimantepin lagi. Oke, terima kasih Kak Nandarta. Mungkin boleh dari Kak Fatir, silakan Kak. Tapi kalau dari aku sih, sebenarnya ini yang belum dibilang juga, kalian harus kayak ngelurusin tujuan kalian tuh sana belajar. Soalnya tuh kemarin kayak banyak yang masih di pikirannya tuh buat jalan-jalan setiap malam belanja kayak lagi kayak turis gitu. Oh ya, itu penting biar kayak beneran dapat manfaat dari programnya juga. Kayak kalian sana belajar gitu. Terus juga kalau ini merhatiin aja Telegramnya sama IG-nya IO biar nggak ketinggalan. Soalnya tuh kemarin dibilang juga ada lumayan banyak yang ngirim apa berkasnya itu telat gitu sama kalian penanggung jawab dari IO-nya. Itu perhatiin juga sih buat apa tanggal-tanggal pentingnya. Sama ini atau lagi nih, eh, kita tuh sebagai orang Indonesia itu raja ratunya telat ya. Jadi kalau udah sampai Singapura tuh kalian harus tepat waktu. Sem kayak beneran deh di sana tuh semenit tuh udah dianggap telat. Jadi kalau sampai kalian telat tuh ya mungkin nggak ditinggal ya, tapi ya kalian akan dianggap nggak hormat aja sama ya ya kalau ya memperburuk citra kita juga sih. Bahkan emang harusnya tepat waktu juga kita. Oke, thank you Kak Fatir. Mungkin juga teman-teman juga, mungkin aku rangkum ya dari kakak semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti program TF Scale, mungkin di lain waktu ya, mungkin ya. Jadi teman-teman juga selain dari studinya, yang teman-teman harus fokus,
juga dari adaptasi, teman-teman juga harus well prepared ya untuk di kedepannya. Dan dari juga dari Kak Fatir, mungkin lebih ke disiplinnya ya, kayak kedisiplinan dari teman-teman juga dan juga dari komitmen teman-teman di sana. Jadi sebenarnya untuk lebih ke belajar ya teman-teman ya. Jangan lihat program ini hanya untuk jalan-jalan aja, tapi mungkin dari pengembangan knowledge dan skill adaptasi teman-teman juga ini penting gitu ya dan dapat dipelajari mungkin kalau mungkin teman-teman berminat untuk mengikuti program dari TF Scale ini. Oke, mungkin dari aku untuk interviewnya, mungkin juga dari kakak semua ya. Mungkin dari aku juga mau say thank you untuk Kak Lovia, Kak Nandarta, dan Kak Fatir yang sudah berkenan untuk interview di sesi kita kali ini. Dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Mita di sini, ini juga dapat menjadi gambaran ya. Dan juga mungkin untuk wawasan juga buat teman-teman Binusian yang memang kebetulan ingin dan tertarik untuk mengikuti program di TFSCAL selanjutnya. Mungkin dari aku juga say thank you untuk teman-teman Binusian yang sudah nonton video ini dari part 1 dan part 2. Mungkin untuk nextnya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa.